Di sebuah rumah senja, tempat waktu berjalan pelan. Dua perempuan menjaga nyala kenangan seperti lilin yang enggan padam. Tahun-tahun berlalu, namun janji lama tetap mereka peluk dalam diam. Sebuah kabar tiba, pembuka tabir yang lama tersembunyi. Penantian ternyata berakar pada sosok yang sama. Begitu dekat, namun tak pernah benar-benar terlihat. Saat kebenaran mengendap, mereka memahami bahwa hidup kadang hanya perjalanan merawat harap. Meski pada akhirnya harus belajar merelakan yang tak kembali. Inilah dia pementasan pentas perdana angkatan 2025 dengan judul naskah Menunggu Kekasih. Selamat menyaksikan. Kan ya? Ya. Sama ini buat kamu ngopi. Ya. Makasih ya. Berantem. Apa? Sudah kamu siapkan itu. Oh, ya jelas. Radio kesayangan saya. Kalian berdua itu tidak boleh selalu menyalahkan seorang lelaki. Halah. Apalagi kamu tadi nyalain Mulyono. Apa kalian nggak tahu? Mulyono itu bapaknya seorang Alah, itu penakut tak takut. Percuma anak seorang pejabat. Tak ingat akhirat.
Lah kok catur lagi itu loh. Kamu apa enggak ingat? Ngalahin aku udah 2 kali loh. Mbok ya berhenti dulu. Kamu itu udah 2 periode menang kok. Jangan merasa penguasa seperti itu. Memangnya kenapa kalau aku yang berkuasa toh? Toh aku ini loh, juga pintar memainkan budak catur ini loh. Berkuasa itu boleh, gak ada yang ngelarang. Wah, tapi mbok yo jangan maruk. Kamu orang Jawa toh? Iya. Kamu pastinya juga tahu ada peribahasa Jawa yang bunyinya itu begini. Lamun sira sekti ojo mateni. Lamun sira banter ojo lamun sira pinter ojo minteri. Nah, yang terakhir itu harus kau tanamkan, Mo. Alah, Broto. Wong suara macam pales gitu kok. Kayak gitu. Wong kamu itu loh, sudah seperti orang paling benar saja. Awang, aku ini memang paling benar di sini. Apanya? Mol, kakiku tadi lo, Mol. Habis kita jikrak tadi lo, Mol. Masih sakit banget. Nah, terus Gimana kalau kita istirahat saja, tidur gitu? kalau waktunya main catur malah tidur. Itu kau ngapain sok-sokan tulis surat cinta kayak gitu? Kamu itu harus ngaca. Mukamu lo jelek, Mul. Kok sok-sokan nulis surat cinta gitu? Nyek, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Wah, nesu. Wah, ya gitu aja. Itu aja nesu itu loh. Kamu Kita main catur aja, weh. Itu nesu. Suster Ika! Suster! Gimana kamu, Dok? Ya! Ya, Nek! Bentar! Iya, Nek. Saya datang ini loh. Ya, Nek. Ada apa ini kok manggil Ika? Hah? Nenek lagi. Hah, bosen ah. Terus harusnya apa, Nek? Itu saja jengkut gitu, lebih akrab. Udah berapa kali saya bilangin, masih perawan gini dipanggil nenek. Wih, apa kau bilang? Aku masih perawan. Aku sudah kepleng kayak gitu kok masih perawan ini loh. Mbok ya berikan saja perawan kepada Mulyono ini ya, Mul ya. Jaga perkataanmu itu ya. Di DPR saja mulut kau. Sudah. Ya, Nek. Jengkus. Seperti itu kan? Iya. Jengkus. Tapi kok rasanya agak gak enak gitu ya kalau dipanggil jengkus. Sudah. Gak usah dipikir enak dan tidak enaknya. Ya. Jengkus. Ya, Nek. Tadi
begini, kok sudah cantik ini loh. Itu mau kemana? Tentu dong. Wanita itu harus setiap saat pada kecantikannya. Dan kalau wanita tidak tampil cantik, maka ia dikatakan kuno, gesit, ketinggalan zaman. Dan itu namanya tidak modern, Su. Kita semua. Kaget ya,
saya masih pacaran. Tapi Mbok jangan disamakan pacaran sama anak-anak zaman sekarang. Emangnya kenapa? Lawang anak zaman sekarang itu baru pacaran saja sudah berani pegang-pegangan. Pegang-pegangan? Berani remet-remetan. Apa yang diremet? Entah apa yang diremet. Sudah berani nginep di apartemen sampai berhari-hari. Apartemen? Apartemen. Makanya anak zaman sekarang itu banyak yang hendak luar nikah. Astagfirullahaladzim. Dasar anak zaman sekarang itu bandel-bandel. Jadi teringat masa-masa pacaran dulu. Ku teringat janjimu kepadaku, dan kau bilang untuk sabar menunggu. Kau pastikan datang untuk melamarku. Mulai lagi, nyindir lagi. Jengkus, saya itu ndak nyindir ya. Wong saya ini berbicara fakta, sungguh-sungguh terjadi, benar ku alami. Malah Jengkus itu yang dari tadi nyindir saya. 50 tahun menunggu tetangga sih. 50 tahun menunggu tetangga sih. Ya toh, Kak ya, kamu yang dari tadi nyindir saya. Tidak ada yang nyindir. Saya itu hanya berbicara fakta. Tidak ada yang nyindir. Kamu nyindir saya dari tadi melak-melak ya. Kamu saja itu kan. Kamu sudah tua nyindir saya. Kamu sudah tua ya. Kamu itu ya ikut saya itu Sudah. Ada apa tuh ini, Nek? Nak Wirya, maaf ya nak. Aku malah itu yang dari tadi nyindir saya terus. Iya toh, Nek? Enggak kok Nak Wirya. Nak Wirya habis dari mana saja ini tadi? Saya itu habis jalan-jalan sama Mbok Yatmi, cari angin. Ya kan, Bu? Nah, Kenapa kok cari angin? Apa gak takut masuk angin? sudah jelas nggak tahu. Aduh. Nak Wirya, ngomong apa tuh Mbok Yatmi ini? Jadi, maksud Mbok Yatmi itu begini, Nek. Walah. Mbok Yatmi itu jalan-jalan dan supaya tidak merasa bosan. Ya kan, Bu? Nah, makanya dari itu Mbok Yatmi biar gak bosan harus jalan-jalan. Ya kan, Bu? Nah, gitu loh. Iya, betul. Kasihan sekali Mbok Yatmi. Mbok Yatmi, kalau ada apa-apa cerita ke kami ya. Cerita bagaimana tuh maksudnya tuh? Maksudnya jangan dipendam sendiri. Tulis surat. Ngomong-ngomong, ini kok hanya berdua saja. Pak Broto dan Mbak Mulyono kemana? Aduh. Pusing kepala saya kalau ngomongin dua orang itu. Apalagi si Mulyono itu. Selalu ngomongin anaknya terus. Mulyono terus yang kau sebut. Apa jangan-jangan dia lelaki yang kau sebut-sebut sebagai kekasihmu itu? Amit-amit sebut bayi. Aduh, mimpi apa punya kayak Mulyono itu? Pak D sudah datang. Iya, Dok. Pak D baru datang. Ada apa? Pak D, kita boleh minta tolong enggak? Minta tolong apa? Ini loh Pak D, bantu kita bereskan ini. Masukkan ke ruangannya Pak D Mulyono dan Mbak Broto. Boleh kan Pak D? Ya, boleh. Terima kasih ya Pak D. Sama-sama. Benar kita masuk banyak di sana. Kita duluan ya Pak D. Ya. Bu Yati, saya tak minum dulu ya. Mau minum enggak? Mau, ayo kita minum dulu. Ya, Mbak Yati. Ayo, ini kita kemana, Tondo? Udah saja sama Endang. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh.
ada yang bisa dibantu, Bu? Ini benar Pak Wiryo ya? Ya, betul dengan saya. Kebetulan saya yang punya panti. Oh. Jadi gini, Pak. Saya datang ke sini. Ini kita di mana ya? Wow, tanah sangat menyengat di sini. Ibu, jangan ngomong seperti itu. Biarkan aku ngobrol sebentar sama Pak Wiryonya ya. Ribet sekali nenek ini. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa ya? Datang di panti kami. Apa? Pantai. Aduh, iya pantai. Kita pergi ke pantai nanti ya, Bu ya. Aduh, apalagi tahun ini. Pantai ini. Masa kalau ngomong harus dikasih dulu. Iya, pasti jadi pantai. Ya memang ada kesamaan. Kalau pagi sama-sama dijemur. Kalian ini pada ngomongin apa? Ada. Jadi begini, Pak. Loh, kok nangis, Bu? Kenapa Duduk saya- jatah apaan nih? Ya, lo duduk dulu aja, lo. Duduk di mana, Ini Pak? lo, Bu, peringkatnya yo besok. Tarik nafas. Buang. Lagi, Pak. Ya, sekali lagi. Tarik nafas. Buang. Nah, jadi bagaimana, Bu, sekarang? Jadi begini, Pak. Saya sudah tidak sanggup lagi merawat ibu saya, Pak. Semenjak saya merantau ke Jakarta dan ditinggal meninggal oleh ayah saya. Dia mengidap demensia, Pak. Dia selalu saja berhalusinasi pergi ke pantai bersama ayah saya, Pak. Saya sudah tidak kuat. Sabar ya. Maka dari itu, saya mau titip ibu saya ke panti ini saja ya. Apa? Naik jeep. Eh. Naik saja. Sebentar. Pantai, naik jeep. Terus apa? Mohon maaf Bu, sebelumnya. Memang Panti Wiryo Raharjo ini dulunya untuk menampung para lansia, terutama yang terkena bencana gempa 7 bulan yang lalu. Tapi mohon maaf Bu, sekali lagi, bukannya Ibu masih... Saya sudah tidak bisa sama sekali, Pak. Andai kau tahu, naik perahu. Sama temen, Pak. Naik perahu, Pak. Tapi kenapa kalian ini pada menangis ini? Ada yang menangis, Bu. Jangan-jangan kalian ini pada takut laut ya? Halusinasi, Pak. Takut laut? Bukannya naik perahu itu asik. Bisa melihat pemandangan yang indah. Apalagi ditemani sama suami saya. Yang ganteng, gagah dan berantai. Bu, nanti naik perahu ya sama siapa? Gatot suami saya kan sudah meninggal. Oh, pegang lagi tuh. Jadi gimana, Pak? Apakah bisa? Saya janji deh setiap bulan seksi nih. Apa masih kurang? Kalau gitu setiap minggu saja seksi nih. Apa masih kurang juga, Pak? Bukan masalah setiap bulan atau setiap minggunya, Bu. Terus apa? Tapi kan, Tak tahu siapa pasti sangat kacau membuat kita iri. Tangan kelipangan, Pak. Buat merawat ibumu saja. Satu nenek. Biar kamu tak tahan nenek-nenek. Ini urusan anak dan ibunya. Ayo, Bu. Pulang sekarang juga. Ayo pulang saja sama Endang. Oh, ayo. mau kemana, Bu? Tunggu dulu. Tahu, Bu. Mau saya sing. Lah jadi ke pantai toh, Ndak? Enggak, ke pantai yang lain saja. Tunggu dulu, Bu. Pantai yang lain. Apa kau mau bau seperti jengkudo, Ayo hilang kan? Setiap hari merasa kesepian. Jaga perkataanmu itu ya. Dari tadi kamu nyindir-nyindir saya terus. Loh. Saya itu enggak nyindir-nyindir. Wong dari tadi saya itu hanya berbicara fakta saja. Kamu nyindir-nyindir saya. Enggak ada sama sekali.
De bolong. Tolong dijahitkan. Ya Pak De, ikan nanti bantu jahitkan. Makasih ya. Sekarang bantu ikan dulu ya. Kerjaannya masih banyak di belakang. Boleh ya? Sudah ya, ayo Pak dibantu. Makasih Pak De. Pak De harus ngapain toh celana aku dulu. Oh. Ku datang membawa surat, ku rahasiakan pengirimnya. Surat? Hah? Dari siapa? Adalah pom 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 pararara, 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 pom 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 pararara. Wah, tepatnya suratku. Pede. Suratku kok ini suratku. Sini nak. Sini. Surat buat siapa? Surat buatku ini. Buatku. Suratku. Suratku. Bahaya. Surat buat saya, Kumala. Buat saya ini Pak. Terima kasih. Surat. Mami. Apa kau tak salah baca? Surat tadi buat saya. Saya sudah salah. Kustanto. Gus Yari ini kan? Dadah.
Dindaku tercinta. Aku yakin seyakin-yakinnya kalau Dinda tercinta masih setia menunggu Kakanda. Seperti janji kita dahulu, Adinda. Oh, Mas Bebianiku, dari janji kita sampai kini aku masih menunggumu, Mas. Aku masih setia. Sayangku, sudah 50 tahun kita tidak bertemu. Pasti di sana kau juga akan rindukan, bukan? Nek, saya lanjutkan dulu ya berita suratnya. Iya, ya. Aku rasanya rindu dan ingin bertemu denganmu. Namun untuk saat ini aku hanya bisa memandangmu. Mengenai janjimu dahulu akan tetap aku tepati. Namun aku harus menunggu saat yang tepat karena sewaktu Dinda membaca surat ini mungkin Kakanda sudah tak seperti dulu lagi ya Dinda. Ya jelas tidak seperti dulu lagi. Lah wong sudah 50 tahun kita tidak bertemu. Nah, iya, kamu janji akan menikahiku. Sampai sekarang aku masih menunggumu, Mas. Sebentar. Sepertinya ada yang aneh dari dua surat ini. Jadi Nona Kumala dan Jekus ini punya kekasih yang sama. Nona Kumala itu yang hanya ikut-ikutan saja. Lah, justru kau kan yang ingin padaku. Kok yo? Sudah. Melalui surat ini Kakanda melamarmu, Adinda. Hah? Melamar? Ini sebenarnya bagaimana? Siapa nama kekasih Nona Kumala dan Jekus? Ahmad Sapei. Siapa? Ahmad Sapei. Ya. Sebentar ya, saya sepertinya teringat sesuatu. Tunggu dulu ya, Nek ya. Setrika, saya lapar ya, Sus. Nanti dulu. Mau makan sekarang? Ya, Bang. kamu ini kenapa? Istirahat saja ya. Istirahat. Bangkunya. Istirahat ya. Setrika. Saya mau makan, Sus. Setrika. Aduh. Sebenarnya aku mau ngomong ke kalian. Ngomong apa, Mul? Apa? Kalian tahu Ahmad Sapei dong? Jelas tahu dong, Mul. Ahmad Sapei itu adalah kekasihku, Mul. Dewi. Mul, Mas Sapei itu kekasihku. Aku sudah 50 tahun menunggu Mas Sapei. Tapi kok kamu kenal Ahmad Sapei, Mul? Iya, Mul. Kok kamu bisa kenal Ahmad Sapei? Apa jangan-jangan kamu temannya? Kamu keluarganya? Kamu sahabatnya? Kamu teman dekatnya? Tetangganya? Kamu sahabat sejati yang gak nyaman kita katakan? Kamu siapanya? Sebenarnya Ahmad Sapei itu aku. Jangan menambah masalah saja ya, Mul. Sampai mengaku menjadi kekasihku. Mul, Mas Sapei itu orangnya ganteng dan gagah. Sedangkan kau itu sangat berbeda-beda sama dia loh, Mul. Entah kau mau percaya atau tidak, tapi yakinlah dulu kepada aku, Adinda. Kok ya segele, Mul. Perkataanmu itu sangat menodai kekasihku. Mas Sapei tidak seburuk kau. Iya, sebentar. Adinda. Iya, sebentar. Aku jelaskan dulu. Adinda. Maafkan aku. Iya, iya. Adinda. Aku jelaskan dulu. Iya. Sebentar. Aduh, sakit. Adinda. Maafkan aku. Adinda. Kalian itu ngapain mukul-mukul Yono itu? Tadi Liana mengaku menjadi kekasihku. Mul, sekali lagi ya, Mas Sapei itu orangnya ganteng dan gagah. Sedangkan kau itu sangat berbeda-beda sama dia, Mul. Walah. Hei, Mul, kau jangan mentang-mentang bapakmu itu seorang pejabat,
Kau bisa ngaku-ngaku menjadi orang lain gitu, Mul. Hei, luka di mukamu ini loh, Mul. Orang-orang itu jijik. Alah, Mul, kau jangan beralasan saja ya. Cepat bangun. Gitu kau mau mengaku kalau kau adalah kekasihku. Cepat bangun. Maafkan aku, Adinda. Di saat aku merantau ke Sarawak dulu, musibah menimpaku dan berubah fisikku menjadi seperti ini. Di saat itu hanya surat dan tongkat yang menjadi sandaran hidupku. Bukan lagi dirimu, Adinda. Terima kasih. Kau sudah menungguku sampai akhir ini. Walau pada akhirnya kita harus berpisah. Jangan bercanda. Bangun, Mul. Mul, sus, Wiryo. Aduh, ini gimana ini? Aduh, ini gimana? Kalian berdua ini loh. Ya bohong, ya bohong. Nek. Aduh, Pak Broto. Ada apa ini, Nek? Apa yang terjadi, Nek? Ya bohong, Sus, ya bohong. Bohong. Nek, dari dalam hati ini yang Nenek sebut Pati Mulyono adalah Mas Sabein, Nek.
Wajahmu bukan yang ku simpan. Waktu mengubah segalanya, kecuali rindu yang setia. Mungkin inilah akhirnya. Tak seperti dulu, namun kau datang untuk sebuah penantian yang tak sempat menjadi bahagia, namun cukup untuk dikenang. Tak lagi perlu kau menutup segala doa. Tak seperti dulu, namun kau datang untuk sebuah penantian yang tak sempat menjadi bahagia, namun cukup untuk dikenang. Menunggu kekasih, menunggu